Bayangkan sebuah kapal induk, aset militer paling mahal dan paling simbolik milik Amerika Serikat, berlayar di salah satu jalur laut paling sempit dan paling sensitif di dunia. Dalam konteks Selat Hormuz, pertanyaannya bukan lagi apakah kapal induk itu bisa ditenggelamkan, melainkan mengapa aset bernilai miliaran dolar justru ditempatkan di ruang yang secara geografis membatasi keunggulannya sendiri. Selama ini, Selat Hormuz kerap digambarkan sebagai panggung konfrontasi langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Narasi media internasional sering berfokus pada skenario paling dramatis. Satu serangan besar, satu kapal tenggelam, lalu dunia memasuki fase krisis global. Namun gambaran tersebut lebih mencerminkan mitos kehancuran dibanding realitas operasional di lapangan. Di lapangan, konflik di Selat Hormuz tidak dibangun untuk menghasilkan ledakan spektakuler. Ia dirancang sebagai tekanan berkelanjutan. Fokusnya bukan pada kehancuran total, melainkan pada kalkulasi risiko yang konstan dan mahal bagi pihak yang hadir. Secara geografis, Selat Hormuz bukan laut lepas. Lebarnya di titik tersempit hanya sekitar 21 mil. Jalur pelayaran terkunci, ruang manuver terbatas, dan setiap pergerakan harus diperhitungkan. Dalam kondisi seperti ini, ukuran besar yang biasanya menjadi keunggulan justru berubah menjadi beban taktis. Di laut terbuka, kapal induk adalah pusat kekuatan. Di perairan sempit, ia menjadi aset yang harus terus dilindungi, dipantau, dan dihitung setiap detiknya. Medan tempur tidak netral. Geografi secara alami berpihak pada pihak yang menguasai lingkungan sekitarnya. Dalam konteks Selat Hormuz, Iran bertindak sebagai tuan rumah yang memahami setiap arus, garis pantai, dan pulau kecil. Armada Amerika beroperasi sebagai pihak luar yang harus menyesuaikan diri. Pendekatan Iran di kawasan ini tidak mengarah pada tantangan terbuka. Tidak ada deklarasi perang dan tidak ada upaya memicu bentrokan langsung berskala besar. Yang dibangun adalah kondisi ketidakpastian yang berkelanjutan. Situasi di mana lawan tidak pernah benar-benar merasa aman meskipun tidak sedang berada dalam kontak tempur. Konsep inilah yang kemudian melahirkan berbagai aset berprofil rendah yang kerap disebut sebagai kapal hantu. Kapal-kapal ini dirancang untuk sulit dideteksi radar konvensional, bergerak cepat, dan beroperasi di perairan sempit. Fungsinya bukan untuk menghancurkan total, melainkan mengganggu presisi, kewaspadaan, dan rasa aman lawan. Dalam logika ini, satu unit kecil mungkin tidak signifikan. Namun ketika jumlahnya banyak dan bergerak tidak terprediksi, sistem pertahanan tercanggih sekalipun dipaksa bekerja di luar kondisi idealnya. Bukan karena sistem tersebut lemah, tetapi karena ia harus menghadapi saturasi target di ruang yang terbatas. Disinilah karakter perang asimetris menjadi jelas. Amerika Serikat harus menjaga kesiapsiagaan penuh, radar aktif, helikopter patroli, sistem pertahanan siaga 24 jam. Semua itu membutuhkan biaya operasional yang besar, bahkan ketika tidak ada satu peluru pun yang ditembakkan. Sebaliknya, Iran hanya perlu menempatkan aset berbiaya relatif rendah di jalur-jalur strategis. Tidak ada kebutuhan untuk memenangkan pertempuran besar. Cukup menciptakan kondisi di mana kehadiran militer lawan menjadi mahal, melelahkan, dan penuh perhitungan. Konflik ini sengaja dijaga agar tidak pernah berubah menjadi perang terbuka. Bukan karena ketiadaan kemampuan, tetapi karena perhitungan yang sangat sadar resiko. Dalam duel konvensional, Amerika Serikat masih unggul. Armada, teknologi, dan daya hancur masih berada di level yang sulit ditandingi secara langsung. Maka, memilih tabrakan frontal justru menjadi bentuk bunuh diri strategis. Itulah mengapa jalur yang dipilih bukan merah menyala, melainkan zona abu-abu. Sebuah ruang konflik di mana tidak ada tembakan resmi, tidak ada deklarasi perang, tetapi tekanan terus berjalan tanpa henti. Di wilayah inilah keunggulan berubah arah. Diam bukan berarti pasif, justru sebaliknya. Disiplin taktis ditunjukkan dengan menahan diri. Tidak ada kontak tembak, tidak ada provokasi rudal, tidak ada eskalasi terbuka. Namun setiap pergerakan kecil, setiap bayangan di radar, setiap sinyal yang muncul lalu menghilang, memaksa lawan berada dalam status siaga penuh. Reaksi Barat cenderung reaktif. Setiap anomali kecil dianggap potensi ancaman besar. Akibatnya, biaya waktu dan energi terus terkuras. Iran bermain panjang, mengandalkan kesabaran, sementara Amerika Serikat berpacu dengan jam,
dengan tekanan politik, dan dengan beban operasional yang tidak pernah berhenti. Di titik ini, konflik tidak lagi soal siapa yang menembakkan senjata lebih dulu, tetapi siapa yang mampu mengendalikan tempo. Dampaknya menjalar keluar medan militer. Sedikit saja ketegangan di kawasan strategis seperti Hormuz langsung mengguncang harga energi global. Asuransi pelayaran melonjak, jalur logistik terganggu, dan iklim investasi menjadi rapuh. Tanpa satu peluru pun ditembakkan, biaya ekonomi sudah dibayarkan oleh banyak pihak. Inilah bentuk perang modern. Senjata ekonomi dan geopolitik berjalan berdampingan. Amerika Serikat dipaksa mempertahankan kesiapsiagaan tinggi, mengalihkan sumber daya, dan menanggung biaya global dari kehadirannya sendiri. Sementara itu, tekanan kecil namun konsisten terus menumpuk. Strategi ini bukan hal baru. Polanya mirip dengan pendekatan Rusia di berbagai medan lain. Tekanan terbatas, konsisten, dan menyebar. Tujuannya bukan kemenangan cepat, melainkan kelelahan. Lawan dibuat cemas, kehilangan fokus strategis, dan dipaksa bereaksi tanpa pernah benar-benar menyerang. Disinilah runtuhnya mitos superioritas absolut mulai terlihat. Kapal induk masih menjadi simbol kekuatan, tetapi simbol itu kini bergerak dalam ruang yang semakin sempit. Dominasi militer belum hilang, namun kebebasan bertindak tidak lagi mutlak. Kontrol medan tidak hanya ditentukan oleh senjata, tetapi oleh pemahaman geografi, psikologi, dan waktu. Perang psikologis menjadi senjata utama, membuat lawan ragu, gelisah, dan terus berada dalam ketidakpastian. Dalam konteks ini, ketidakpastian adalah aset strategis terbesar. Akhirnya, kemenangan tidak selalu berarti menghancurkan. Dalam konflik seperti ini, menang berarti memastikan lawan tidak pernah benar-benar merasa aman. Selama tekanan itu bertahan, selama biaya terus mengalir, dan selama fokus lawan terpecah, strategi tersebut sudah bekerja.